Yang paling berbahagia dan bersyukur saya. Wonderful dialogue. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih yang tulus kepada para panelis, para pembicara. Terima kasih juga kepada semua yang berpartisipasi dalam memberikan tanggapan ataupun saran dan masukan. Dan terima kasih kepada semua yang dengan sabar, dengan serius menyimak apa yang dilakukan atau dialog kita pada hari ini. So once again, terima kasih. Tuhan yang akan membalas kebaikan Bapak, Ibu, teman-teman semua. Ini juga budaya yang harus kita bangun di negeri ini. Dialog, conversations, saling mendengar, saling berbagi, termasuk memberikan pandangan-pandangan. Saya mencatat semuanya dan tentunya sangat penting bagi The Yudhoyono Institute dan sesungguhnya penting bagi Indonesia tercinta karena conversation seperti inilah, dialog seperti inilah yang membuat Indonesia akan memiliki visi yang tepat dan benar, foresight, kemudian juga memiliki kebijakan dasar, strategi, dan agenda lain yang bertujuan menuju Indonesia yang lebih baik. Mari kita menjadi bagian dari membangun dialog atau conversation seperti ini. Forum ini bukan forum akademik, bukan forum kebijakan, dan tentu bukan forum politik. Tetapi saya sebagai mukadimah untuk memberikan semacam closing remarks, saya harus menyampaikan bahwa saya mendukung Presiden Prabowo. Saya memberikan endorsement kepada Pak Prabowo, my classmate, pada pemilu tahun 2024 yang lalu. Saya bahkan ikut berkampanye for him. Mengapa? Dan saya tetap memberikan pandangan-pandangan yang jernih kepada beliau hingga saat ini karena kita ingin presiden kita sukses. Astacita yang saya dalami sebenarnya sebuah visi, strategi, dan misi yang baik. Oleh karena itu, saya akan membantu dengan cara saya agar sekali lagi astacita beliau itu bisa dijalankan karena good for our people, good for Indonesia, good for our future. Kalau ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada beliau, karena masalah dan tantangan tidak sedikit, beliau punya dream, punya agenda, tapi saya tahu ada sejumlah isu yang barangkali bisa menghambat pencapaian apa yang presiden kita inginkan. Itulah wujud kesetiaan saya, persahabatan saya, memberikan dukungan penuh, tetapi manakala I have to say something untuk ikut mengatasi masalah ini, saya sampaikan kepada presiden kita. Ini posisi politik saya, meskipun sekali lagi once again ini bukan forum politik. Saya yang memang memberikan tema dialog kita hari ini, New Economy, New Road to Prosperity. Ini call of history, bukan hanya Indonesia sebenarnya, tapi juga dunia, negara-negara lain. Oleh karena itu, matur nuwun sangat, terima kasih apa yang disampaikan tadi oleh para panelis, oleh para penanggap itu masuk dalam zona yang sangat penting. Kalau kita berbicara Indonesia masa depan.
Sebutlah Indonesia insya Allah menjadi negara maju di abad 21 ini. Saya belum berani mengatakan saya sedikit konservatif kalau 2045, which is 19 years from now, kita betul-betul menjadi negara maju. Saya punya riset, tetapi insya Allah kita menjadi negara yang jauh lebih kuat. Strong Indonesia, strong economy, strong democracy dalam arti yang positif, dan more advanced civilization. Nah, bicara seperti itu, saya menangkap tadi beberapa pemikiran bagaimana Indonesia itu menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dan jangka menengah dengan kepentingan jangka panjang. Saya suka dengan isu ini. Memimpin negara tidak sama seperti menanam kacang tanah, 3 bulan panen. Politisi barangkali berpikir tiap 5 tahun. Negarawan berpikir jangka panjang. Indonesia someday menjadi negara maju if persyaratan ini dipenuhi. Kita membangun diri menuju masa depan itu dengan memastikan prasyarat untuk menjadi negara maju kita penuhi. Sambil kita mengatasi permasalahan jangka menengah. 5 tahun, presiden, pemerintah, parlemen dipilih setiap 5 tahun. Tidak salah kalau berpikirnya 5 tahunan. Dan itu to answer apa yang dirasakan oleh rakyat dalam jangka waktu 5 tahun. Tetapi pemimpin di seluruh tanah air juga punya kewajiban moral. Memikirkan negaranya untuk masa yang jauh ke depan. Oleh karena itu bukan hanya politisi yang kita harapkan makin hadir di negeri ini, tapi juga negarawan. Negarawan bukan hanya top position, kita semua bisa menjadi negarawan. Kalau betul-betul meletakkan bisa dengan cerdas dan bijaksana, meletakkan kepentingan jangka pendek dan menengah sekaligus jangka panjang. Nah, dengan mukadimah seperti ini, saya sebetulnya tidak ingin mengulangi apa yang disampaikan tadi. Banyak beautiful minds, boleh tepuk tangan, yang muncul di forum dialog ini. Saya berbincang dengan Pak CT, sahabat dekat saya memikirkan nanti Mbak Mira, kita bikin lagi forum seperti ini yang kita bisa berbicara lebih mendalam lagi. Memimpin Indonesia, memajukan Indonesia harus berangkat dari right thinking, deep thinking, and comprehensive thinking. And not only thinking, tapi juga memastikan bahwa kita bisa mengimplementasikan semua beautiful minds itu. Itulah manajemen, itulah domain leadership, itulah domain kebijakan, dan yang penting ada implementasi on the ground yang betul-betul semua sasaran itu bisa dicapai. Tidak at once, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Itulah negara. Continuity, consistency, predictability. Itu semua must be on board. Conversation seperti ini embrio antara akademia, policy makers, parliamentarian, private sectors, dan semua stakeholders. Kalau terbiasa seperti ini akan hilang namanya saling salah menyalahkan. Ketika terjadi krisis 2008-2009 dulu, semua panik. Saya cemas, waduh, ini kok mengalami nasib 10 tahun sebelumnya, 1998. Saya belajar dengan cepat sebelum negara lain melakukan sesuatu. Ternyata kita jatuh betul 1998 karena SDM, selamatkan diri masing-masing. Tidak clear what the government wanted waktu itu. Leadership, vision. Itulah kita duduk bersama berbulan-bulan tanpa buzzers dulu. Tidak masuk media, tapi we did work terus menerus siang dan malam.
hasilnya indah. Ekonomi kita hanya turun 1 tahun saja dari 6% down to 4.6%. Setelah itu up lagi tahun berikutnya lagi 6,1, 6,5 dan sebagainya. Artinya in crucial things unity, togetherness. Semua hasilnya nyata. Kita diundang ke Jenewa untuk berbagi why Indonesia bisa mengatasi krisis global dengan cepat tanpa ada layoff, PHK besar-besaran, dan kemudian kedepannya kembali memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi. Saya punya otoritas, I deserve untuk menyampaikan bahwa dengan kebersamaan, ya, dengan best practices, dengan policy yang pas, solusi itu bisa kita dapatkan. Bagi yang belum melihat museum ini, saya dengan hormat mengundang suatu saat, someday, karena museum ini bicara. 10 tahun waktu saya memimpin, apa yang kita hadapi dulu, tantangan, permasalahan, sebagian juga sangat fundamental. Hasilnya seperti apa yang juga belum bisa kami capai dulu. Ini truth, kebenaran. Datanya real, bukan gorengan. Oleh karena itu, kalau dilihat di sana, kita juga mengalami ups and downs. Ada. Pemerintahan Presiden Jokowi ada COVID. Pemerintahan sebelumnya ada sejumlah tantangan seperti krisis, betul. Dan kemudian skyrocketing harga minyak, tekanan pada emerging markets kita juga alami. Tapi at the end of the day, I'm really proud, income per kapita 2004 dulu $1.100. 10 tahun kemudian naik $3.750. Kalau itu berlanjut, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa melanjutkan kurva itu, grafik itu, kita bisa keluar dari middle income trap. GDP naik 400%, per kapita income 350%, poverty down dari 19 ke 11%, unemployment down dari 11 ke 6%, rasio utang dari 56%, debt to GDP ratio tinggal 24%. I do hope saya akan terus membantu Presiden Prabowo agar beautiful curve itu bisa dicapai kembali sehingga mimpi beliau untuk ekonomi tumbuh tinggi 7, 8, 9% insya Allah menjadi kenyataan. Tetapi ingat, tadi dibicarakan, melihat ekonomi itu, saya belum memperkenalkan diri, saya tentara prajurit. 30 tahun masuk dunia itu. Tentu urusan perang, urusan strategi, urusan geopolitik. Tetapi saya juga mendalami ekonomi. S3 saya ekonomi, kemudian S2 itu di manajemen dan leadership. Tetapi mengapa saya berhak berbicara? Karena saya mempraktekkan semua itu selama 15 tahun. Jadi dari militer saya jenderal, mungkin saya generalis juga akhirnya. Akhirnya dengan pengalaman itu semua saya tidak suka mendekotomikan teori dan praktek. Akademia dan wilayah pemerintahan. We are one. Kalau satu, semuanya diperlukan. Inilah yang mesti kita jaga ke depan ini. Nah dengan cerita itu tadi, maka sebetulnya kalau kita kembali ke ekonomi tadi, penglihatan melihat pertumbuhan itu dari sisi demand side ekonomi benar seperti itu. Konsumsinya seperti apa, investasi seperti apa, belanja pemerintah atau government spending seperti apa, neto dari ekspor dan impor seperti apa. Bisa kita analisis Pak CT dengan gamblangnya, why dulu we succeeded dari sisi demand side economy. Nah kalau memikirkan jangka panjang, mesti dilihat dari supply side, technology, capital, know-how, innovation, AI sekarang, itu akan berpadu nanti long term growth yang bisa kita capai dengan yang lebih short term. Kalau ekonomi sedang susah, semua ingat Keynes. John Maynard Keynes,
Memang begitu resepnya, solusinya. But remember, tugas Indonesia bukan hanya mengatasi ekonomi jangka pendek 5-7 tahun ke depan, tapi up to 2045, up to sampai kita menjadi developed country. Kalau Korea punya beautiful history tadi, we can do that. Asalkan tahu prasyaratnya apa, tahu pikiran besar seperti apa, tahu kepemimpinan seperti apa, tahu togetherness dari semua pemangku kepentingan juga seperti apa. Itu menjadi menarik dan kemudian saya tetap mengajak kita semua memikirkan ekonomi seperti apa, bangun ekonomi seperti apa, economic policy seperti apa yang paling bagus untuk Indonesia. Today and tomorrow. Berangkat dari pengalaman kita. Jadi forum ini bicara yesterday, today, and tomorrow. Semua penting. Semua penting melihat Indonesia progresnya dari masa ke masa. Indonesia dalam konteks dunia. Kita harus lihat itu semuanya secara utuh. Apalagi dunia yang makin mengglobal, makin terkait, makin saling tergantung. New economy banyak definisinya, tapi I do agree dengan semua tadi. Contohnya real sekali. Memang yang lebih mudah, new economy sepertinya ekonomi yang lebih mendayagunakan teknologi. Technology based economy. Tapi dalam arti yang luas. Tapi ingat, tidak berarti teori lama, model lama, approach lama ekonomi tidak berguna lagi. Masih teknologi bukan, it is not an end by itself. Dengan teknologi yang kita miliki, advanced technology, memproduksi barang dan jasa, cheaper, better, and quicker atau faster. Good, baik barang maupun jasa. Kalau itu terjadi, ekonomi akan berputar bagus sekali. Tolong diletakkan dalam konteks. Tidak perlu tadi Pak Emil, gimana stage kita ini, sudah di situ atau belum? Menurut saya sepanjang kita tidak meninggalkan logika, common sense dari ekonomi yang kita jalankan selama ini, itu tidak menjadi isu. Yang penting bareng-bareng kita dan kita harus tahu Indonesia itu siapa. Where we are. Tidak mungkin kita mengambil model Jepang sekarang ini diterapkan persis atau Korea Selatan atau China even atau US dan sebagainya. Tetapi mempelajari negara lain, kisah sukses negara lain harus kita bisa mendapatkan pelajaran, bisa menginspirasi kita. Contoh-contoh seperti itu penting, tapi kita jangan kecil hati, jangan frustrasi. Waduh gimana Pak kalau gitu masa depan kita, don't say that. Kita bisa, tapi harus selalu introspeksi, selalu evaluasi, mendalami kisah sukses ataupun kegagalan negara-negara lain. Begitu cara melihat sejarah, begitu cara melihat diri kita ke depan nanti. Nah dengan semuanya itu, ekonomi seperti apa? Ya, bicara sustainability, bicara tentang productivity, bicara tentang efisiensi, bicara tentang regulasi, bisa bicara tentang investment climate, bicara the rule of law, fairness, almost everything, domain kita semua. But one thing, ekonomi yang kita bicarakan untuk apa? Untuk memastikan kesejahteraan rakyat makin meningkat. Economy for our prosperity. Inilah esensinya. Jalannya banyak, pilihannya juga tersedia. Let's choose pathway seperti apa, policy seperti apa yang paling baik untuk negeri kita. Dan kalau mau tanyakan pada dua pihak. Satu, tanyakan pada the people of Indonesia, termasuk grassroots, termasuk yang masih masuk golongan tidak mampu. What do you want? What the people want? Yang kedua, tanyakan bumi. What the earth wants. Karena sudah jadi satu, manusia dengan bumi, itulah tema besar yang kita angkat
Dialogue for Prosperity and Sustainability. Saya punya mantra, punya tesis, saya jalankan 10 tahun. Pak Prabowo tidak sama narasinya, tapi hakikatnya sama. Pertumbuhan yang kita tuju adalah high growth. Nggak ada pertumbuhan, nggak akan ada kemajuan, nggak ada lapangan pekerjaan. Tapi growth with sebetulnya equity tanpa merusak lingkungan. Sustainable growth with equity. Itulah yang dulu pernah kita kenalkan. Siapapun pemerintahannya, presidennya, dengan narasi yang berbeda, fine. Yang penting jangan keluar dari our goal dalam membangun ekonomi ini. Bicara new economy tidak kehilangan arah karena kita menyadari abad teknologi sudah datang dan kita gunakan dengan bagus. Ada koreksi sejarah, I love to mendengarkan tadi. Kapitalisme, pasar bebas itu juga ada jasanya meskipun ada dosanya. Jasanya ada. Market system itu bikin ekonomi efisien. Jangan dimarahi, jangan dimusuhi. Tapi sebetulnya kemiskinan sejagat juga drop. Sejak revolusi industri, revolusi pertanian gelombang 1 dan gelombang 2, revolusi teknologi. Jasanya ada, dosanya juga ada. Pertama, lingkungan banyak yang rusak. Karena yang dikejar pertumbuhan. Yang kedua, kemiskinan di beberapa tempat masih jalan di tempat. Ketimpangan juga because kapitalisme dan pasar bebas tidak sensitif pada ketimpangan dan kemiskinan. Sosialisme menawarkan tawaran yang lain, social justice. Jangan bertempur habis-habisan lantaran kedua ideologi itu. Kita ambil saja sosialisme, social justice-nya. Kapitalisme, open market system-nya. Mas Ilham mestinya open market democracy. Mungkin social market democracy bisa juga. Ini kan urusan kita. Ini negara-negara kita sendiri, bangsa kita sendiri, ideologi yang kita pilih, ideologi dalam arti luas ya, bukan Pancasila, Pancasila jelas pilihan kita. It's up to us. Mau diapakan? Yang penting dengan visi yang jelas, kebersamaan, guidance dari para pemimpin, kita bersatu dan maju. Saya kira kesimpulan saya di situ, rangkuman saya di situ. Once again thank you. Dan tahun depan saya mohon doanya, saya undang lagi sebagian, barangkali akan kita bikin international gathering di sini. Bismillah, start small. Saya juga masih diundang di mana-mana di luar negeri, Indonesia bisa. Pacitan bisa. Swiss Davos itu kecamatan, terkenal sekali. Pacitan juga kota kecil, tapi punya mimpi. Insya Allah mimpi menjadi kenyataan. Terima kasih, selamat jalan, sampai ketemu lagi. Matur nuwun.